Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Kembali lagi bersama saya, Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan untuk mengikuti UTBK gelombang kedua untuk soal TKA Saintek Matematika. Soal ini dibuat berdasarkan soal yang sudah pernah keluar pada UTBK 2021 gelombang pertama. Oke, kita lihat dan membahas soal yang pertama. Jika persamaan 2x minus y sama dengan 1 dan 2x kuadrat plus 4x plus y kuadrat plus 2y sama dengan 9 memiliki penyelesaian a, b, maka nilai 2a plus b yang mungkin adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama membuat persamaan 1 ya. Persamaan 1 menjadi dalam y sama dengan 2x minus 1. Kemudian kita substitusikan y-nya ini ke persamaan yang kedua. Maka menjadi 2x kuadrat plus 4x plus y-nya kita ganti dengan 2x minus 1 ini kuadrat plus 2 kali 2x min 1 sama dengan 9. Kemudian ini tetap 2x kuadrat plus 4x. Ini jadi 4x kuadrat plus 4 min 4x, ini minus 4x plus 1. Kemudian plus 4x minus 2 sama dengan 9. Ini kita coret 4x dengan minus 4x dan 2x kuadrat tambah 4x kuadrat berarti ini 6x kuadrat plus 4x minus 1 sama dengan 9 atau 6x kuadrat plus 4x minus 10 sama dengan 0. Atau ini kita bisa sederhanakan menjadi 3x kuadrat plus 2x minus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan ini menjadi 3x plus 5 dikali x minus 1 sama dengan 0. Jadi 3x plus 5 sama dengan 0, maka kita dapatkan x-nya sama dengan minus 5 per 3. Minus 5 per 3 ini kemungkinan nilai A yang pertama A1. Kemudian yang kedua x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Ini kemungkinan nilai A yang kedua ya, jadi A2. Maka untuk x1 nya sama dengan minus 5 per 3, maka y1 nya sama dengan 2 kali minus 5 per 3. Ini kita substitusikan ke dalam y sama dengan 2x min 1 untuk mendapatkan y nya 2 kali minus 5 per 3 minus 1. Ini kita dapatkan y nya minus 13 per 3. Kemudian ketika x nya x2 itu sama dengan 1, maka y2 nya sama dengan 2 kali 1 min 1, berarti y2 nya 1. Maka ini kemungkinan A yang kedua, A2, Y2 nya itu untuk nilai B2 ya. Jadi nilai 2A plus B yang mungkin adalah bisa jadi sama dengan 2A plus B sama dengan 2 kali A nya kita ambil 1 plus B nya 1, itu sama dengan 3. Jadi jawabannya D.
Oke, untuk soal yang kedua, diberikan barisan aritmatika A1, A2, A3, dan seterusnya jika A1 plus A2 plus A3 sama dengan 2, berarti ini diketahui S3, jumlah suku ketiganya sama dengan 2, dan A4 plus A5 plus A6-nya sama dengan 8. Maka A1 plus A2 plus A3 titik-titik plus A15 sama dengan, ini berarti ditanyakan S15 suku, jumlah 15 suku pertama S15. Nah, karena S3 sama dengan 2 dan kita tahu bahwa jumlah suku ke N suatu barisan aritmatika itu adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Maka jika N-nya 3, maka S3-nya sama dengan 3 per 2 dikali 2 kali A. A ini adalah suku pertama ditambah 3 kurang 1 dikali B. Karena S3-nya ini adalah 2, jadi 2 sama dengan 3 per 2 dikali 2A plus 2B. Atau ini kita dapatkan 3A plus 3B-nya sama dengan 2. Ini persamaan 1. Kemudian pada soal juga diketahui suku keempat ditambah suku kelima tambah suku keenam ternyata sama dengan 8 ya. Untuk barisan aritmatika suku ke N itu dinyatakan dengan A plus N min 1 dikali B. Maka U4 nya kita bisa tuliskan sebagai A ditambah 4 min 1 dikali B, atau sama dengan U4 nya sama dengan A plus 3B. Maka U5 nya sama dengan A plus 4B dan U6 nya sama dengan A plus 5B. Jika kita jumlahkan U4 tambah U5 tambah U6 ini kan 8 ya. Jadi 8 sama dengan 3A plus 12B. Maka ini misalnya persamaan 2 ya. Jadi dari persamaan 1 dan 2 kita tuliskan kembali, ini persamaan satunya di sini, jadi 2 sama dengan 3A plus 3B. Kita kurangkan, maka kita dapat ini 6 sama dengan 12B kurang 3 berarti 9B. Maka B-nya itu sama dengan 2 per 3. Jadi beda dari barisan aritmatika itu adalah 2 per 3. Maka A-nya kita dapatkan dari persamaan 1 misalnya. Jadi kita bisa tuliskan 3A, jadi 3A plus 3 kali 2 per 3 sama dengan 2. Maka 3A ini kita coret plus 2 sama dengan 2. Maka A-nya ternyata sama dengan 0. Jadi suku pertamanya 0 dan bedanya 2 per 3. Berarti S15. Maka S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 kali suku pertamanya 0 ditambah 15 kurang 1 dikali bedanya 2 per 3. Maka ini sama dengan 15 per 2 dikali 14 dikali 2 per 3. Ini coret 2 nya 15 sama 3 berarti tinggal 5 kali 14, maka ini 70. Jadi jawabannya D. Oke, kita membahas soal yang ketiga. Jika A log C sama dengan 9 dan B log C sama dengan 3, maka A log A kali B sama dengan, kita ubah bentuk logaritma ke dalam bentuk perpangkatan terlebih dahulu ya. Jadi untuk A log C sama dengan 9 kita ubah dalam bentuk perpangkatan menjadi C sama dengan A pangkat 9. Kemudian untuk B log C sama dengan 3 ini menjadi C sama dengan B pangkat 3. Atau kita bisa tuliskan ini kalau C pangkat 3 maka B nya menjadi berpangkat 9.
B nya menjadi berpangkat 9. Maka jika keduanya kita kalikan, berarti C dikali C pangkat 3, maka A pangkat 9 dikali B pangkat 9. Maka C pangkat 4 sama dengan A kali B berpangkat 9. Jika kedua ruas kita kalikan dengan A log, maka ini menjadi A log C pangkat 4 sama dengan A log A kali B pangkat 9. Atau ini menjadi 4 dikali A log C sama dengan 9 dikali A log A kali B. Maka karena A log C nya 9, berarti ini jadi 4 kali 9 sama dengan 9 kali A log A kali B. Maka ini dicoret 9 nya, berarti A log A kali B nya sama dengan 4. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang keempat. Jika garis minus 2x plus y sama dengan 1 dicerminkan terhadap garis x minus 2 menghasilkan garis AX plus y sama dengan B, maka 3 minus B sama dengan titik-titik. Untuk x, y, ya, titik x, y jika dicerminkan terhadap garis x sama dengan C, maka bayangannya x aksen, y aksen itu sama dengan 2C minus X, Y. Maka dari soal, jika X, Y nya dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, berarti C nya 2, maka bayangannya X aksen, Y aksen itu sama dengan 2 kali 2 minus X, Y. Atau X aksen, Y aksennya sama dengan 4 minus X, Y. Maka dari sini kita bisa tuliskan X aksennya sama dengan 4 min X, maka X nya sama dengan 4 minus X aksen. Kemudian Y aksennya sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Jadi dari persamaan garis pada soal, minus 2X plus Y sama dengan 1, bayangannya kita cukup mengganti X dan Y nya dengan minus 2 ganti X nya itu dengan 4 min X aksen ditambah Y nya ganti dengan Y aksen, ini sama dengan 1, atau jadi minus 8 plus 2X aksen plus Y aksen sama dengan 1. Ini kita tuliskan kembali menjadi 2X ditambah Y sama dengan 9. 2X ditambah Y sama dengan 9. Ini merupakan bayangan dari garis minus 2X plus Y sama dengan 1. Maka A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan 9. Berarti 3 kali A minus B itu sama dengan 3 kali 2 minus 9, berarti sama dengan min 3. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kelima. Diketahui fungsi fx sama dengan 4 plus 3x per 2 plus 3x. Jika fungsi inverse dari fx a plus 2 sama dengan 0, maka a kuadrat plus 2 sama dengan titik-titik. Kita gunakan konsep inverse dari fungsi f untuk A sama dengan B, maka kita bisa tuliskan FB nya itu sama dengan A. Maka dari soal, inverse dari fungsi A plus 2 sama dengan 0, maka ini kita bisa tuliskan F0 nya itu justru sama dengan A plus 2 ya. Berarti ini X nya sama dengan 0. Maka dari soal, fungsi fx sama dengan 4 plus 3x per 2 plus 3x ini kita tuliskan jadi f0 sama dengan 4 plus 3 kali 0 per 2 plus 3 dikali 0. Ini kan sama dengan 4 per 2.
Sedangkan F0-nya ini sama dengan A plus 2, maka kita tuliskan A plus 2 sama dengan 4/2 nya sama dengan 2, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 0. Karena A-nya 0, maka A kuadrat plus 2 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya D. Oke, kita membahas soal yang ke-6. Jika limit X mendekati 1 dari 3X minus akar PX plus 4 bagi X kuadrat min 1 sama dengan Q, maka 2P minus 12Q sama dengan titik-titiknya. Pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai P dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi limit menjadi 3 dikali 1 minus akar P dikali 1 plus 4 dibagi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat minus 1 sama dengan Q. Maka ini jadi 3 minus akar P plus 4 dibagi 0 sama dengan Q. Berarti 3 minus akar P plus 4 ini sama dengan 0. Maka 3 sama dengan akar P plus 4. Jika kedua ruas kita kuadratkan, ini jadi 9 sama dengan P plus 4. Maka P-nya sama dengan 9 kurang 4 berarti 5 ya. Maka fungsi limitnya kita bisa tuliskan kembali menjadi limit X mendekati 1 dari 3X minus akar P-nya jadi 5X plus 4 dibagi dengan X kuadrat minus 1. Ini kan sama dengan Q. Kita gunakan metode L'Hospital untuk menyelesaikan limit dari X mendekati 1 dari fungsi limitnya. Maka metode L'Hospital itu adalah turunan dari fungsi di pembilang dan penyebut ya. Maka ini jadinya limit X mendekati 1 dari turunan dari 3X kan 3 dikurang turunan dari akar 5X plus 4, ini kan jadinya 1/2 dikali 5X plus 4 pangkat minus setengah dikali 5 dibagi dengan turunan dari penyebutnya jadi 2X minus 0. Ini kan sama dengan Q. Sehingga kita substitusikan X-nya ke dalam fungsi yang sudah kita turunkan, ini menjadi 3 minus setengah dikali 5 kali 1 plus 4 pangkat minus setengah dikali 5 bagi 2 kali 1 sama dengan Q. Maka ini jadinya 3/2 minus 5/2 dikali 9 pangkat minus setengah dibagi 2 sama dengan Q. Maka ini 3/2 minus 5/2 per 2 berarti 5/4 dikali dengan 1/3 sama dengan Q. Maka ini jadi 3/2 minus 5/12 sama dengan Q. Kita samakan penyebut dengan 12, maka ini jadi 18 minus 5 dibagi dengan 12 itu sama dengan Q ya, maka Q-nya sama dengan 13/12. Nah, karena P-nya 5 dan Q-nya 13/12, maka 2P minus 12Q itu sama dengan 2 kali 5 minus 12 kali 13/12. Jadinya 10 min 13 atau sama dengan min 3. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang ke-7. Diketahui fungsi f dan g dengan gx sama dengan kx plus fx plus 1 kuadrat dan k lebih besar 0. Jika g aksen 1 sama dengan 24, f aksen 2 sama dengan minus 1, dan f2 sama dengan 3, maka 3k plus 1 sama dengan, nah kita mencari nilai k-nya dengan mendiferensialkan fungsi gx ya. Jadi g aksen x-nya sama dengan 2
pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan. Kemudian kita kalikan lagi yang di dalam kurung, maka ini jadi kx plus fx plus 1. 2 kurang 1 berarti 1 ya. Dikalikan dengan turunan fungsi yang di dalam kurung, berarti turunan dari kx kan jadi k, ditambah turunan dari fungsi fx plus 1, maka f aksen x plus 1 dikali turunan dari x di dalam fx plus 1 itu, turunan dari x jadi 1, maka g aksen x nya menjadi 2 dikali kx plus fx plus 1 dikali k plus f aksen x plus 1. Nah, jika x nya sama dengan 1 ya, maka ini jadi untuk x sama dengan 1, maka g aksennya jadi g aksen 1 sama dengan 2 dikali k kali 1 ditambah f 1 tambah 1 dikali k ditambah f aksen 1 tambah 1. Nah, ini kan jadinya g aksen 1 sama dengan 2 dikali k plus f2 dikali k plus f aksen 2. Nah, dari soal g aksen 1-nya 24, ini berarti kita ganti 24 sama dengan 2 kali k plus f2-nya 3 dikali k plus f aksen 2-nya minus 1 min 1. Maka ini jadinya 24 sama dengan 2 dikali k plus 3 dikali k min 1, atau k plus 3 dikali k min 1 sama dengan 24 bagi 2 berarti 12. Kita jabarkan lagi, ini jadinya k kuadrat minus k plus 3k minus 3 itu sama dengan 12. Jadinya k kuadrat plus 2k minus 15 sama dengan 0. Ini dapat kita faktorkan menjadi k plus 5 jadi k min 2 sama dengan k min 3 ya. Jadi sama dengan 0. Maka k nya sama dengan minus 5 atau k nya sama dengan 3. Karena k harus lebih besar 0, maka yang memenuhi adalah k sama dengan 3. Jadi 3k plus 1 sama dengan 3 kali 3 plus 1 sama dengan 10. Jadi jawabannya D. Berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Diberikan vektor A dan B dengan B sama dengan 4i minus 2j plus 4k. Jika vektor P merupakan vektor proyeksi A pada B dengan besarnya vektor P sama dengan 2 dan vektor Q merupakan vektor proyeksi B pada A dengan besarnya di vektor Q ini sama dengan 4, maka besar dari vektor A sama dengan titik-titik. Pertama kita cari terlebih dahulu besar dari vektor B. Besar dari vektor B ini sama dengan akar dari 4 kuadrat plus minus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 36 berarti 6. Kita misalkan vektor A itu sama dengan xi plus yj plus zk, maka besar dari vektor A itu sendiri sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Kemudian jika vektor P ini merupakan vektor proyeksi A pada B, berarti vektor proyeksi A pada B, maka vektor P nya sama dengan vektor A kali vektor B kali titik dibagi dengan besar dari vektor B kuadrat dikali vektor B. Maka ini vektor P sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan 6 kuadrat dikali dengan 4i minus 2j plus 4k. Maka besar dari vektor P ini kita bisa tuliskan menjadi vektor A kali vektor B dibagi dengan 36 akar dari
4 kuadrat plus minus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, besar dari vektor P ini kan sama dengan 2, maka 2 sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan 36 kali akar 36. Akar 36 kan 6, jadi ini jadi 6. Maka kita dapatkan vektor A kali vektor B itu sama dengan 12. Kemudian untuk vektor Q, jadi vektor Q ini merupakan proyeksi dari vektor B pada A, maka vektor Q-nya kita bisa tuliskan menjadi vektor A dikali vektor B, vektor A dikali vektor B dibagi dengan vektor A besar dari vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. Maka vektor Q-nya sama dengan vektor A itu kita tuliskan kembali, ini jadi vektor A titik vektor B dibagi dengan besar dari vektor A itu kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat berpangkat 2 ini dikali dengan vektor A. Vektor A tadi kita sudah misalkan jadi xi plus yj plus zk. Maka dari sini besar dari vektor Q-nya sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikali dengan akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Karena A titik B-nya 12, kita bisa ganti dan besarnya Q-nya 4, maka ini jadi 4 sama dengan 12 per x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikali akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ya. Nah, ini kita coret, ini jadi 3. Maka kita tuliskan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat itu kan sama dengan 3 akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Maka dari sini kita mencoba kuadratkan kedua ruas, maka ini jadi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat jadinya 9 kali x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Kita coret ininya, maka menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 9 ya. Sedangkan besar dari vektor A itu kan akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Jika kedua ruas kita akarkan, ini jadi akar, maka ruas kanan juga harus jadi akar. Nah, akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ini kan besar dari vektor A ya. Maka akar 9 jadi 3. Maka besar dari vektor A itu adalah 3 ya. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-9. Pada segitiga ABC diketahui sin A 1/2 dan tan B sama dengan 2. Besar dari AC sama dengan 4 dan besar dari AB sama dengan titik-titik. Pada segitiga ABC, sin A-nya 1/2, maka sudut A-nya pasti 30 derajat. Berarti ini 30 derajat. Dan kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga itu harus sama dengan 180 derajat, yaitu A tambah B tambah C 180 derajat. Maka B tambah C nya sama dengan 180 minus 30, atau sudut C nya sendiri sama dengan 150 minus sudut B ya. Kemudian tan B nya sama dengan 2. Tan B nya 2 ini kita cari dulu sin B dan cos B. Nah, ini misalnya sudut B-nya, kalau tan B-nya 2 berarti sisi tegak bagi sisi alas, maka sisi alasnya 1, sisi tegaknya 2, maka sisi miringnya akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, maka akar 5. Berarti kita dapatkan dari gambar ini sin B itu sama dengan sisi tegak per sisi miring, maka 2 per akar 5. Kemudian cos B nya sisi alas per sisi miring, berarti 1 per akar 5. Maka nilai dari sin C itu sama dengan sin 150 minus B
itu sama dengan sin 150 cos B min cos 150 sin B, atau sama dengan sin 150 ini setengah 1/2 dikali cos B nya 1/akar 5 minus cos 150 min akar 3/2 dikali dengan sin B nya 2/akar 5. Ini kita dapatkan jadi 1 plus 2/3/2/5, itu besar dari sin C. Nah, pada segitiga ABC ini kita terapkan aturan sin. Aturan sin itu adalah perbandingan dari sisi dan sudut yang berhadapan selalu sama. Maka untuk sisi atau panjang AB, untuk panjang AB, sudut yang berhadapan itu adalah sudut C, maka ini jadi sin C sama dengan panjang AC dibagi dengan sin dari sudut yang berhadapan dengan panjang AC itu adalah sudut B, berarti sin B. Nah, kemudian panjang AB ini dibagi dengan sin C. Sin C ini kan 1 plus 2/3 dibagi dengan 2/5. Bagi dengan 2/5 sama dengan besar AC nya kan 4 dibagi dengan sin B nya 2/5. Nah, ini kan sama dengan jadinya 2/5. Maka panjang AB nya itu sama dengan 2/5 dikali dengan 1 plus 2/3/2/5 dicoret, maka kita dapatkan panjang AB nya sama dengan 1 plus 2/3. Jadi jawabannya C. Oke, kemudian berikutnya kita membahas soal yang ke-10. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat minus 2 kuadrat minus 6 lebih besar mutlak x kuadrat minus 2 adalah, kita menyelesaikan soal ini dengan menguji saja ya batasan nilai x dari opsi A, B, C, D, dan E ke dalam pertidaksamaan, apakah memenuhi pertidaksamaannya atau tidak. Untuk opsi A ini batasan nilai x-nya, x lebih kecil dari minus akar 5. Kita ujinya dengan x sama dengan minus 3 ya. Kita mencoba mensubstitusikan x sama dengan minus 3 ini ke dalam pertidaksamaan. Maka jadinya minus 3 kuadrat minus 2 kuadrat minus 6 lebih besar dari mutlak minus 3 kuadrat minus 2. Nah, ini kan sama dengan 9 kurang 2, 7 ya, 7 kuadrat, maka 49 kurang 6 lebih besar dari mutlak 7. 49 kurang 6 itu kan 43. 43 lebih besar dari mutlak 7. Nah, ini memenuhi ya. Kemudian untuk batasan x lebih besar akar 5. Untuk x lebih besar akar 5 ini kita ngujinya dengan x sama dengan 3 misalnya. Maka jadinya 3 kuadrat minus 2 pangkat 2 minus 6 lebih besar dari mutlak 3 kuadrat minus 2. Ini kan sama dengan 49 kurang 6 lebih besar dari mutlak 7, atau 43 lebih besar dari mutlak 7. Nah, batasan x lebih besar akar 5 juga memenuhi. Berarti soal ini jawabannya adalah A. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat minus 2 kuadrat minus 6 lebih besar mutlak x kuadrat minus 2 adalah x lebih kecil minus akar 5 atau x lebih besar akar 5.